Semalam ibadah Sabat, saya membagikan bagaimana seorang Raja Daud, dia lebih menginginkan untuk diam seumur hidupnya di dalam rumah Tuhan. Saya sangat bersyukur di antara kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara, saudara tergolong orang yang memiliki kesamaan, punya kerinduan seperti Raja Daud untuk tinggal di dalam bait-Nya Tuhan. Nah, mungkin ada satu dua orang yang tidak kenal saya. Nama saya Ferry, saya asal Manado. Jadi bersyukur Bapak Ibu yang ada di sekitar sini bisa melihat saya, orang Manado, bisa bersama-sama dengan saudara. Bukan saya terbang ke sana, tapi karena memang saya staf di sini. Saya sudah berkeluarga, istri saya berusia kian, sudah dikaruniakan 3 orang anak. Tapi saya sudah jadi orang Batak. Jadi dalam marga Batak saya marga Pardede. Haleluya. Ya, itu sekilas perkenalan kita. Kita akan lihat suratan Paulus kepada jemaat yang ada di yang ada di kota Filipi. Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, tolong speaker. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Filipi pasal yang ketiga, ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Yang ada Alkitab bisa perhatikan di Alkitab. Saya baca bagi kita semua dalam nama Tuhan Yesua Masiah atau Tuhan Yesus Kristus. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Elohim dalam Kristus Yesus atau Yesua Masiah. Kesempatan sore hari ini saya akan berbicara tentang tujuan akhir hidup kita. Ada begitu banyak orang, khususnya kaum Kristiani, pengikut Kristus, yang hanya sekedar menjadi pengikut atau menjadi orang Kristen, tetapi tidak mengetahui destininya, tidak mengerti apa tujuan akhir hidupnya. Sehingga ada banyak orang mengabaikan, ada banyak orang melupakan, ada banyak orang menyia-nyiakan waktu untuk duduk diam di dalam bait-Nya Tuhan. Tapi puji Tuhan, kita di antara orang-orang yang punya hati seperti Paulus, di mana kita mengarahkan apa yang ada di hadapan kita. Kita melupakan sejenak keinginan-keinginan dunia. Kita melupakan hal-hal yang tidak berguna.
dalam hadirat Tuhan, Tuhan sedang bekerja. Hormati Tuhan dalam rumah ibadah. Di sini kita melihat hidup kekristenan yang sesungguhnya, yang mengutamakan Tuhan atas hidupnya. Rasul Paulus kita melihat dia seorang yang penjahat. Dia punya giat untuk mematikan atau membunuh setiap orang yang mengikut Tuhan, mengikut Kristus pada saat itu. Tetapi ketika dia mengalami lawatan Tuhan, ketika dia mengalami Tuhan melawat hidupnya, mengubahkan hidupnya dari seorang penjahat menjadi seorang yang giat di dalam Tuhan. Dan dia katakan dia menganggap segala sesuatu adalah sampah. Paulus seorang yang sangat intelektual. Dia memiliki segala sesuatu. Mungkin kalau saat ini dia seorang insinyur atau seorang yang bisa melakukan banyak hal. Tetapi dia berkata, dia melupakan semuanya. Tapi dia mengarahkan pandangannya ke depan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang ada di hadapanmu, apa yang ada dalam pikiranmu ke depan tentang hidup? Apakah kita hanya menaruh pengharapan kita selagi kita ada di dalam dunia, kita memiliki segala sesuatu, apa yang diinginkan orang, apa yang dimiliki orang, itu juga akan menjadi bagian kita. Lalu setelah mati habis perkara, jangan dulu. Kekristenan ada kehidupan yang kedua. Artinya hidup kita ini yang hari ini kita semua ada, setelah kita mati ada satu kehidupan yang harus kita jalani. Dan itu menentukan sikap kita yang kita lakukan hari ini. Itu juga yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kedua. Berbicara tentang kekekalan. Surga kekal, tapi kita ingat neraka juga kekal. Jadi sikap hati kita di dalam kita mengiring Tuhan, iman kita yang menentukan kita di kekekalan yang mana, yang kiri atau kanan, dan pilihan itu kita yang buat. Nah, kita lihat seorang Paulus, dia berkata, bukan aku sudah mendapatkannya, tetapi aku mengejarnya. Ini yang harus menjadi sikap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Setiap hari kita merindukan, kita mendapatkan atau kita menangkap Tuhan itu dalam hidup kita, sehingga Tuhan yang membawa kita kepada perjalanan selanjutnya yang tidak mungkin kita bisa lalui. Jadi di sini kita melihat bahwa kekristenan itu kita lalui bersama dengan Tuhan. Buat apa kita jadi Kristen? Buat apa dari dulu, dari opung-opung kita sampai sekarang kita tidak mengalami dengan kuasa kekristenan itu? Kekristenan bukan sekedar cerita dongeng, tapi kekristenan itu adalah nyata. Setiap hari kita harus mengalami di mana Tuhan ada bersama dengan kita. Dan ketika Tuhan ada bersama dengan kita, maka hal-hal yang tidak mungkin akan menjadi nyata, hal yang mustahil menjadi mungkin. Jadi dalam hidup saya dan saudara, harusnya setiap hari kita mengalami mujizatnya ketika ada bersama dengan Tuhan. Semalam saya katakan, apa yang tidak dimiliki oleh Raja Daud, pemimpin bangsa yang besar, bangsa milik kesayangan Tuhan, bangsa Israel. Tetapi apa yang dikatakan oleh Raja Daud? Aku mau diam
di rumah Tuhan seumur hidupku. Karena dia tahu segala sesuatu di dalam dunia adalah sifatnya fana, dan itu tidak menjamin hidupnya untuk dia mengalami kepuasan hidup ini. Dia sadari bahwa kepuasan yang sesungguhnya ketika dia ada di dalam Tuhan. Dan pastikan hari ini saudara terima anugerah Tuhan, sebab saudara ada di dalam rumah Tuhan. Apakah kita hanya mau menjadi pendengar atau menjadi penonton? Kalau orang lain Tuhan tolong, orang lain Tuhan berkati, jadi kita hanya berkata, wah, orang lain Tuhan tolong ya, sakitnya disembuhkan, masalahnya diselesaikan. Tidak saudara, kalau Tuhan mau tolong orang lain, Tuhan juga mau tolong saya dan saudara. Sebab Tuhan yang sama, Yahweh Elohim, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Yahweh juga yang sama yang kita sembah. Dia akan menolong kita semua yang mau berharap dan mengandalkan Dia. Menjadi persoalannya, sudahkah kita mengutamakan Dia di dalam setiap hidup kita? Apakah kita mengejar Tuhan itu seperti kita mengejar harta? Kita mengejar Tuhan seperti kita mengejar hal-hal yang fana yang selama ini mungkin kita kejar ketika kita tidak dekat dengan Tuhan. Di sini kita lihat apa kata Paulus. Ini yang aku lakukan. Ayat yang ke-13. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ada banyak orang yang datang ke sini karena rindu di mana doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Tapi ada banyak juga orang datang ke sini hanya sekedar selfie-selfie. Siap foto masuk Facebook atau ke Google dan lain sebagainya, ke pen. Tapi tidak ada sesuatu yang membuat hidupnya bahwa ada hadirat Tuhan di tempat ini. Saudara yang kekasih, sedikit jelasan. Kenapa Bukit Gibeon ini ada? Bukit Gibeon ini ada karena Tuhan taruh visinya kepada Ibu Lucia Gian. Dan ketika Tuhan taruh di hatinya, dia berdoa, dia bergumul apa nama yang tepat untuk didirikanlah rumah doa ini. Dan dia berdoa, dia baca Alkitab, dia cari kehendak Tuhan. Dan Tuhan katakan harus buat namanya Bukit Gibeon. Ada orang juga yang orang Kristen tidak tahu Gideon katanya. Saya katakan bukan Gideon, Gibeon. Kalau Gideon itu nama orang, tapi Gibeon. Gibeon itu adalah satu tempat di mana di situ Raja Salomo menaikkan doanya kepada Tuhan, dan di situ juga doanya didengar dan dijawab oleh Tuhan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, asal saudara punya iman, hari ini juga kerinduanmu, doa ketika saudara naikkan kepada Tuhan di tempat ini, doamu dijawab oleh Tuhan. Dan